Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam perjalanan spiritual seorang muslim, pemahaman tentang dosa merupakan hal yang krusial. Dosa-dosa besar, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-kabair, adalah perbuatan yang keberatannya menimbulkan murka dan hukuman dari Allah. Di antara dosa-dosa ini, terdapat beberapa yang dianggap begitu merugikan, sehingga tidak dapat diampuni, bahkan jika dosa itu dilakukan oleh Nabi sekalipun, kecuali melalui taubat yang tulus dan penuh penyesalan sebelum ajal menjemput. Dosa-dosa tersebut merusak fitrah manusia, sebagaimana yang akan kita bahas, ditegaskan oleh wahyu ilahi melalui Al-Quran dan hadits, menuntun umat manusia menuju jalur kebajikan dan keadilan yang lurus. Sihir, yang dikenal sebagai sihir dalam bahasa Arab, adalah praktik yang melibatkan penggunaan kekuatan gaib atau supranatural untuk menciptakan pengaruh atau perubahan tertentu dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai dosa besar yang sangat serius. Dalam banyak riwayat hadits, Nabi Muhammad mengingatkan umatnya tentang bahaya sihir. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh sihir atau ramalan, maka dia telah kufur. Konsekuensi dosa sihir bukan hanya dalam kehidupan dunia, namun juga dalam akhirat. Dosa ini dapat merusak fitrah manusia dan menghalangi mereka untuk mencapai kesucian jiwa. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan menjauhi segala bentuk praktik sihir, baik sebagai pelaku maupun korban, dan untuk bertawakal sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan. Fitnah atau tuduhan palsu terhadap perempuan terhormat yang tidak bersalah adalah dosa yang dianggap sangat serius dalam Islam. Al-Quran dengan tegas mengecam perbuatan ini dalam surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian tidak mengemukakan 4 saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Tuduhan zina tanpa dapat memberikan bukti yang cukup melalui 4 saksi yang adil, merupakan pelanggaran terhadap kehormatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hukuman bagi orang-orang yang melakukan tuduhan tanpa bukti adalah cambukan dan dijauhkan dari kesaksian di masa depan, karena mereka telah membuktikan diri mereka tidak dapat dipercaya. Rasulullah memperingatkan umatnya tentang keparahan membuat tuduhan palsu terhadap perempuan terhormat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, hindarilah tuduhan-tuduhan yang jahat, karena tuduhan-tuduhan yang jahat itu adalah dosa-dosa yang paling dusta. Tuduhan zina tidak hanya menghancurkan reputasi seseorang, tapi juga bisa menyebabkan kerusakan sosial yang luas. Islam menganggap kehormatan seksual dan keluarga sangat penting, dan tuduhan semacam itu tanpa bukti dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengambil pendekatan yang sangat tegas dan pencegahan terhadap tuduhan palsu ini sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan kehormatan di antara umat manusia. Membunuh jiwa manusia adalah perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam, kecuali dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Al-Quran secara tegas melarang pembunuhan dalam surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dari ayat ini kita memahami bahwa membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar, seperti pembalasan atas pembunuhan lain atau untuk mencegah kejahatan serius, dianggap sebagai tindakan yang sangat keji. Ini mencerminkan pentingnya menjaga nilai dan martabat kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Penghormatan terhadap kehidupan manusia adalah salah satu prinsip dasar dalam agama Islam. Rasulullah juga mengingatkan umatnya tentang nilai kehidupan. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, tidak sah pembunuhan seorang muslim yang memeluk Islam, kecuali atas 3 hal, orang yang kafir lantaran berbuat syirik, orang yang membunuh jiwa yang lain, atau orang yang berzina secara terang-terangan. Membunuh jiwa manusia tanpa hak adalah tindakan yang sangat serius dalam Islam, dan konsekuensinya akan diterima di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menjaga dan menghormati kehidupan manusia, serta untuk menjauhi perbuatan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ketika berbicara tentang medan perang dalam konteks Islam, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep jihad, yang berarti berjuang di jalan Allah.
Lari dari medan perang, dalam situasi di mana seseorang diwajibkan untuk berperang, dianggap sebagai tindakan pengecut dan pengkhianatan. Hal ini ditanggapi dengan sangat serius dalam ajaran Islam, dan ada dalil yang menegaskan posisi ini. Al-Quran mengutarakan dalam surah Al-Anfal ayat 16, barang siapa yang berpaling dari mereka pada hari itu, kecuali manuver untuk bertempur atau untuk bergabung dengan kelompok lain, maka ia telah mendatangkan murka Allah, dan tempatnya adalah neraka, dan itulah tempat kembali yang paling buruk. Ayat ini menjelaskan bahwa kecuali ada alasan strategis dalam perang, seperti manuver untuk memperkuat posisi atau untuk bergabung dengan kelompok lain, lari dari medan perang sangatlah dilarang, dan akan mengakibatkan murka Allah. Dalam tradisi hadits, Nabi Muhammad menegaskan hukuman bagi mereka yang lari dari medan perang. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad bersabda, lari dari medan perang adalah salah satu dari 7 dosa besar yang dapat menghancurkan seseorang. Tindakan lari dari medan perang dalam kondisi tertentu, tanpa alasan yang dibenarkan syariah, tidak hanya mempengaruhi hasil pertempuran, tetapi juga moral dan keutuhan pasukan. Oleh karena itu, Islam menekankan keberanian dan kesetiaan terhadap komitmen yang telah diambil, terutama dalam konteks yang sah dan dibenarkan. Syirik, yang berarti mempersekutukan sesuatu dengan Allah, adalah dosa besar yang tidak akan diampuni dalam Islam. Konsep syirik sangat penting dalam ajaran Islam, karena mencerminkan tauhid yang merupakan inti dari iman Muslim. Dalil Al-Quran yang sangat jelas tentang konsekuensi dosa syirik dapat ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pengampun, namun satu-satunya dosa yang tidak akan Dia ampuni adalah dosa syirik. Mempersekutukan sesuatu atau seseorang dengan Allah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip tauhid yang merupakan dasar dari iman Islam. Rasulullah juga sangat tegas dalam menegaskan penolakannya terhadap syirik. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, siapapun yang mati dalam keadaan menganggap ada sesuatu yang setara dengan Allah akan masuk neraka. Oleh karena itu, pemahaman dan menjauhi dosa syirik merupakan landasan fundamental dalam iman Muslim. Menjaga tauhid dan keimanan kepada Allah adalah prinsip utama dalam Islam yang tidak boleh diabaikan dan merupakan kunci untuk mendapatkan keampunan Allah. Dalam ajaran Islam, melindungi dan menjaga hak-hak anak yatim adalah kewajiban moral dan agama yang sangat penting. Salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Al-Quran dengan tegas mengingatkan umat Muslim akan pentingnya menjaga hak-hak anak yatim dan konsekuensi dari tindakan yang merampas hak mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah menyatakan, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat ini menjelaskan betapa seriusnya dosa memakan harta anak yatim secara zalim. Tindakan ini bukan hanya merampas hak-hak anak yatim yang sudah dalam kondisi sulit, tetapi juga merupakan perbuatan keji yang mendatangkan hukuman keras dalam kehidupan akhirat. Rasulullah juga memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan anak yatim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, aku dan orang yang menjaga anak yatim, ada seperti ini dalam surga, sambil mengisyaratkan 2 jari beliau yang berdekatan. Ini menunjukkan betapa tingginya status dan pahala bagi mereka yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak yatim. Memelihara hak-hak anak yatim dan tidak merampas harta mereka adalah tindakan yang sangat penting dalam Islam dan merupakan bagian dari ibadah dan kebaikan. Memakan harta anak yatim secara zalim adalah salah satu dosa besar yang akan mendatangkan akibat serius di akhirat. Memakan riba adalah praktik yang dilarang keras dalam Islam karena dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Riba secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam dan dipandang sebagai salah satu penyebab ketidakadilan sosial. Allah menyatakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dengan jelas membedakan antara perdagangan yang sah, yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam, dengan praktik riba, yang dilarang karena sifat eksploitatifnya.
Praktek riba diperumpamakan dengan keadaan seseorang yang kemasukan setan, mencerminkan kebingungan dan kehancuran moral yang ditimbulkannya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah telah melaknat pemakan riba, pemberi riba, saksi-saksi riba, dan penulis riba. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya yang secara langsung terlibat dalam transaksi riba yang berdosa, tetapi juga mereka yang mendukung praktik ini. Pengharaman riba dalam Islam bertujuan untuk membina masyarakat yang beradab dan adil, di mana bantuan finansial tidak dijadikan alat untuk memperkaya satu pihak, sambil menindas pihak lain. Oleh karena itu, seorang muslim dihimbau untuk menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, dan mencari cara-cara yang halal untuk mendapatkan dan memperbanyak harta. Dalam Islam, mengambil utang dan gagal untuk melunasinya tanpa alasan yang sah dianggap sebagai dosa serius, kecuali jika pemberi utang mengampuninya. Rasulullah memberikan peringatan keras tentang konsekuensi tidak membayar utang. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits menegaskan pentingnya memenuhi kewajiban dan janji, khususnya terkait pembayaran hutang. Salah satu hadits yang sangat terkenal dari Sahih Muslim nomor 1886 berkata, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang. Ini menunjukkan bahwa bahkan kemuliaan syahid di medan perang dapat tercoreng oleh tanggung jawab finansial yang tidak terpenuhi. Nabi Muhammad sendiri sangat memperhatikan masalah ini, sebagaimana diceritakan dalam beberapa hadits. Dari Urwah dan Aisyah, diketahui bahwa Nabi sering berdoa di akhir sholatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang." Ini mencerminkan keinginan untuk terhindar dari beban utang yang tidak bisa dilunasi. Pengalaman Nabi dengan utang juga tercermin dalam hadits lain. Dari Aisyah diceritakan bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan, dan sebagai jaminan, beliau meninggalkan baju besinya. Rasulullah wafat, dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi adalah pribadi yang terjamin masuk surga, beliau tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya, dan tanggung jawab tersebut diambil alih dan dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Nabi. Dengan demikian, umat Islam diingatkan untuk tidak mengambil utang, kecuali jika benar-benar diperlukan dan memiliki rencana yang jelas untuk melunasinya. Dosa tidak membayar utang dapat menjadi beban yang berat di akhirat, kecuali jika dibebaskan oleh kreditur atau dilunasi oleh orang lain setelah seseorang meninggal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.